Oke, ya sih yang Mas Halga, ini saya hari ini mau sharing tentang course yang saya pelajari sebelumnya, online yang topiknya itu di Apache Beam. Oke, jadi untuk yang awal mungkin kan agak sedikit, agak singkat, karena memang dari course sendiri juga masih overview untuk awal-awalnya. Jadi apa itu Apache Beam? Untuk introduction-nya itu, jadi ini adalah salah satu project open source dari Apache. Jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah programming model ya untuk mengekspresikan atau mendefinisikan gitu cara processing data, khususnya di big data untuk membuat pipeline yang efisien, terintegrasi dan juga portable. Mungkin kalau misalnya bisa dilihat di slide di yang kotaknya warnanya oranye itu, memang yang di-highlight ada dua kata, yaitu unified dan portable. Jadi itu adalah dua karakteristik utama dari Apache Beam. Maksudnya bagaimana? Yang pertama itu unified, itu jadi dia hanya membutuhkan satu API untuk memproses data batching ataupun streaming. Kalau misalnya bisa kita perhatikan dari namanya sendiri, BIM itu sebenarnya adalah singkatan atau gabungan gitu dari dua kata yaitu batch dan stream. Jadi menjadi BIM gitu. Eh, Kalau misalnya untuk perbandingan sendiri, kalau dengan eh, platform lain seperti Spark atau Flink gitu kan. Kalau Spark itu untuk processing batching data itu dia memakai API namanya RDB atau data frame. Kalau untuk streaming nanti API-nya dia beda lagi. Jadi dia memakainya di stream gitu. Jadi untuk API-nya sendiri untuk processing, batching, dan streaming itu berbeda. Sedangkan kalau untuk Apache Beam dia hanya memakai satu. Jadi memang tidak usah memusingkan gitu kayak ini itu memprosesnya database atau stream gitu kalau memakai Beam. Jadi setelah itu untuk yang kedua, kata-kata yang kedua karakteristiknya itu adalah portable. Jadi untuk membuat pipeline di BIM itu kita tidak perlu pusing gitu untuk mempelajari language baru. Jadi mungkin kalau misalnya untuk Spark kan kita harus memakai language yang bisa dipakai hanya di Spark gitu. Kalau misalnya di BIM sendiri dia sudah support beberapa language. Dia tuh yang pertama yang mendevelop library untuk BIM itu di Java, lalu yang kedua itu Python, dan ada juga Go dan setahu saya juga ada Spark dan juga Scala dan satu lagi R. Untuk frameworknya sendiri berarti untuk di runnernya sendiri dia juga bisa sudah support di berbagai platform lain seperti yang open source ada Spark, Flink atau Apex dan untuk yang dari Google Cloud Platform ada Cloud Data Flow untuk contohnya. Untuk Apache Beam ini sendiri pertama kali diperkenalkan itu tahun 2016. Jadi versi pertama itu di tahun 2016 dan untuk melihat repositorinya ada di link yang ada di bawah itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan dulu bagaimana evolusi dari Big Data Framework yang terjadi dari pertama kali. Jadi untuk yang pertama kali itu dari tahun 2004 itu Google ada sempat merilis satu paper itu tuh tentang konsep MapReduce. Jadi itu adalah secara essentially itu tuh dia adalah dua proses, yaitu proses mapping dan proses reduce. Itu untuk memproses big data. Lalu dari Google sendiri sebenarnya dari papernya sendiri ini dia sudah mendevelop itu menjadi berbagai produk-produk lain seperti yang ada di atas itu yang di Google, Bigtable, PubSub dan lain-lain. Tapi dari awal memang mereka tidak publish ini untuk umum gitu dan lebih seringnya dipakai di internal Google sendiri. Jadi untuk dari yang lain-lain tidak bisa melihat gitu kayak untuk developmentnya di Google itu seperti apa dari paper pertamanya. Lalu karena papernya sendiri juga sudah dirilis secara umum, jadi itu sempat diambil juga oleh Apache untuk mendevelop beberapa platform untuk dengan basis memakai konsep MapReduce juga. Contohnya itu yang pertama adalah Hadoop. Tapi untuk dari Hadoop sendiri ada muncul lagi Flume itu karena mungkin Hadoop itu ada kalau kekurangannya itu adalah di processingnya itu memakan banyak resource di I/O-nya begitu karena dia harus read dan write-nya ada berkali-kali gitu ya kalau saya tidak salah baca. Kalau misalnya di Flume itu dia bisa langsung memprosesnya lumayan banyak dengan sistem graph gitu. Jadi itu juga Flume ini sebenarnya juga adalah basis untuk
membuat development dari Apache Spark dan Flink ke depannya. Nah, dari Spark sendiri dia memang sudah lebih cepat dari Hadoop untuk pemrosesan data, tapi kekurangannya adalah dia kurang bisa menghandle pada saat ada data yang out of order atau misalnya data yang telat datang yang kena latency gitu. Jadi untuk dari produknya sendiri kemudian dikembangkan supaya bisa menghilangkan kayak problema dari latency ini di Spark, maka dibuatlah Flink dan berbagai produk-produk lain dari Apache. Tapi kemudian di tahun 2014 Google sudah mulai tidak mengeluarkan paper, tapi sudah langsung mengeluarkan sebuah produk yaitu Cloud Data Flow. Itu sebenarnya adalah produk pertama yang menggunakan konsep di mana mereka jadi bisa develop pipeline juga dan juga sekaligus mengeksekusinya dalam satu platform. Tapi problemanya adalah kalau untuk data flow kan ini hanya tersedia di GCP, di Google saja. Jadi kalau misalnya di develop di situ, misalnya ingin menjalankan nanti mau migration ke platform lain, mungkin seperti mau dijalankan di Hadoop atau di Spark, itu tidak bisa karena tidak kompatibel. Jadi dari saat itu Google juga sempat memberikan mode programming modelnya yang dari Cloud Data Flow dan juga SDK-nya kepada Apache. Jadi untuk dikembangkan itu bagaimana bisa mendevelop suatu open source program supaya bisa menghilangkan problema itu gitu. Jadi dari situ muncullah Apache Beam. Jadi dengan menggunakan Apache Beam kita bisa membuat pipeline dengan language-language yang tadi disupport oleh Beam yaitu seperti Java, Python, Go atau Scala. Lalu juga bisa apapun pipeline yang kita buat di Beam itu dia bisa dijalankan di berbagai execution engine yang di-develop baik oleh Google maupun oleh Apache gitu. Itu adalah kelebihannya. Lalu selanjutnya adalah arsitektur dari Apache Beam sendiri. Jadi untuk core-nya sendiri Apache Beam itu seperti yang tadi saya jelaskan ada satu API yang bisa menghandle untuk data batching dan juga streaming. Lalu untuk dari usernya sendiri, untuk awal kita membuat pipeline itu, kita bisa memilih seperti language apa yang kita lebih nyaman untuk membuat pipeline tersebut. Jadi misalnya mungkin ini ada contoh kita menggunakan Java SDK, Python SDK, atau SDK-SDK lain seperti mungkin Go atau Scala. Lalu kemudian dari kode atau pipeline yang sudah kita buat, nanti akan diterima oleh API dari Beam ini, lalu akan ditranslate menjadi suatu general language gitu yang nanti akan dibaca oleh runner dari masing-masing runner yang tadi execution engine tadi yang seperti Spark, Flink yang di tengah di bawah sini. Nah, tapi di bawah ini kan juga masih ada nih seperti Java Worker, Python Worker dan worker lainnya. Itu maksudnya adalah jadi kalau dari Beam sendiri API ini dia memang bisa mentranslate ke general function mungkin ya yang mungkin kayak di berbagai yang common aja gitu. Mungkin di Java, Python atau di programming language lain ada sesuatu yang uh, memang umum ada seperti misalnya group by atau sum atau kayak mathematical operations yang umum. Tapi kalau misalnya untuk dari misalnya kita membuat suatu transformasi data kan kadang-kadang mungkin ada dibutuhkan user defined function. Jadi suatu function yang dibuat oleh user. Nah, itu kan merupakan suatu fungsi yang primitif dari language masing-masing gitu. Dan mungkin di API-nya BIM ini dia tidak bisa mentranslate itu, tidak bisa membuat konversi ke language general yang bisa dimengerti oleh si runner di bawah sini. Jadi di sini adalah fungsi dari worker-worker ini. Jadi di BIM juga sudah ada ini untuk mensupport di mana kalau misalnya nanti ada user defined function akan ditranslate oleh worker masing-masing language yang akan kemudian diterima oleh namanya Fun API. Ini akan membantu mentranslate untuk nanti dibaca juga oleh runner ini. Jadi nanti runner membaca dari dua API gitu, dari yang BIM langsung dan dari Fun API ini yang dibantu untuk translate dari worker tersebut. Lalu selanjutnya ini yang lebih mungkin gambarannya aja yang seperti tadi SDK kita bisa pakai beberapa language mungkin yang ada Java, Python atau Go sebenarnya sama aja ini mungkin hanya sintaksnya aja yang berbeda dari tiap language. Lalu dari sini dia akan dibaca oleh runner API dan SDK workers yang akan kemudian nanti kita bisa jalankan di
runner apapun yang kita pilih gitu yang disupport oleh Apache Beam. Lalu untuk flow-nya sendiri ini satu dari awal ke akhir ini sebenarnya itu adalah yang disebut pipeline di Apache Beam. Jadi untuk dari yang basicnya Apache Beam memang pasti harus dari awal tuh harus membuat pipeline terlebih dahulu. Terus untuk membuat pipeline ini ada arahnya juga. Jadi pertama pasti kita akan meread suatu input. Input itu bisa berupa text file, log file, data langsung yang diambil dari database ataupun dari streaming system seperti Kafka atau PubSub. Lalu dari input ini sendiri setelah kita baca dia akan mengalami mungkin satu atau beberapa transformasi yang akan kemudian menghasilkan suatu output. Bisa berupa text file, in memory, HDFS, GFS, ataupun stream lagi ke Kafka atau PubSub. Lalu untuk dari mungkin tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa terminologi di BIM gitu, itu mungkin kalau misalnya belum tahu akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu yang tadi saya banyak sebut mungkin adalah pipeline. Pipeline itu seperti merangkum semua proses dari data processing dari awal ke akhir, seperti yang tadi contohnya yang ada panah-panah tersebut. Jadi dari pertama dia pasti akan membaca input data dari suatu source, lalu melakukan transformasi kepada data tersebut, dan yang terakhirnya akan mengeluarkan suatu output data juga. Lalu untuk collection, itu sebenarnya lebih untuk suatu kontainer untuk apa? Untuk menyimpan data gitu. Jadi seperti kalau misalnya nanti sudah meread suatu source, dia akan disebut satu P collection. Tapi kemudian setelah melakukan transformasi, dia akan menjadi P collection lainnya gitu. Ya, P collection juga bisa menyimpan bounded dan unbounded data. Kalau untuk bounded itu maksudnya sudah fix size-nya. Biasanya data yang datang dari batching gitu ataupun data yang memang sudah terkumpul jadi satu gitu. Kalau untuk unbounded dia biasanya data streaming karena data real time seperti data Twitter data atau stok dan lain-lain. Kalau untuk proses transformasinya sendiri di Apache Beam dinamainya P-transform. Jadi setiap operation yang dilakukan untuk mentransformasi data di Beam itu dinamakan P-transform. Untuk contohnya pardu, filter, flatten, combine, dan lain-lain. Terus dari Peak Collection sendiri ada karakteristiknya tersendiri ya. Jadi yang pertama adalah immutability itu maksudnya dia tidak bisa berubah. Jadi kalau misalnya dia sudah pertama di read, dia akan membuat suatu P collection 1 misalnya. Lalu kemudian dia akan mengalami transform, mungkin misalnya dijumlahkan, mengalami sum gitu. Nah setelah ditransform itu dia tidak akan mengupdate value dari P collection pertama tadi, tapi dia akan membuat P collection kedua begitu. Itu adalah hasil transformasi dan selanjutnya sampai akhirnya dia membentuk suatu output gitu. Lalu untuk elemen type-nya juga ada karakteristik, yaitu dia bisa dalam bentuknya dalam tipe apa saja. Jadi misalnya integer atau string, tapi dalam satu P collection itu semuanya harus seragam. Jadi mungkin bisa dilihat seperti kolom di database mungkin ya, karena sudah di-define data type-nya apa, jadi semua yang ada dalam kolom itu satu tipe saja gitu, tidak bisa berbeda-beda. Lalu untuk operation type-nya sendiri, dia nggak support grand operation, yaitu maksudnya tuh kalau misalnya nanti ditransform di dalam satu P collection itu tidak bisa spesifik kita hanya pilih salah satu elemen saja atau beberapa elemen saja, tapi harus semuanya di apply transformation itu. Lalu yang terakhir adalah timestamp. Jadi di setiap elemennya P collection ini biasanya harus ada timestamp. Kalau misalnya unbounded itu biasanya sudah ada timestamp yang di-assign dari source-nya sendiri. Namun kalau misalnya tidak ada, sebenarnya juga kita bisa assign sendiri secara manual. Karena dia sendiri, di BIM sendiri juga sebenarnya ada transform method, di mana kita bisa kalau kita menggunakan method itu untuk transform, nanti akan dari satu P collection kita bisa menghasilkan satu P collection yang serupa, yang persis, tapi dengan satu timestamp yang kita attach pada setiap elemennya gitu. Oke, terus ini yang terakhir sih, karena ini kurang lebih ini seperti yang tadi, tapi sudah dinamai gitu ya, misalnya sebagai contoh aja salah satu pipeline. Jadi misalnya yang pertama kita sudah ada mendefine satu input, satu source. Lalu kita melakukan di transform yaitu read.
Dari setelah kita read itu dia akan menjadi P1, P collection yang kita namai P1. Lalu setelah itu dia mengalami lagi transform filter, dia akan menjadi yang tadi saya ada mention dia immutable. Jadinya setelah dia mengalami masing-masing transform ini dia akan menghasilkan P collection baru begitu. Dia tidak akan rewrite P collection yang lama. Sampai akhirnya nanti terakhir dia akan menghasilkan output setelah transform yang terakhir. Ini hanya contohnya saja sih dari course-nya, tapi jadi nanti ini ada snippet sedikit bagaimana membuat ini kode dalam Python untuk membuat pipeline seperti di bawah ini contohnya. Jadi mungkin dari awal memang metodenya memang mengimport dulu library Python kan tadi memang untuk membuat dengan SDK yang kita pilih memang kita harus import dulu library yang untuk mendukung kita bisa memakai Apache Beam di situ. Lalu memang pertama kali pasti harus membuat pipeline dulu. Lalu di sini yang pipe operator ini tuh adalah untuk mendefine pipeline-nya bagaimana gitu. Jadi di yang pipe ini, yang ada pipe operator ini adalah seperti ini jalannya. Mungkin ini kan pertama read dulu datanya apa, lalu di mapping, di split data-datanya yang ini di tokenize per koma, lalu di filter hanya mencari yang dari departemen name-nya account, lalu kemudian dihitung begitu ya. Untuk dihitung dia mau melihat absensi dari per orang-orang di departemen apa begitu. Mungkin kalau untuk contoh yang pertama dan presentasi saya hari ini sampai di sini dulu. Gitu. Terima kasih.